Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang teman-teman program studi komunikasi penyiaran Islam di MK Psikologi Komunikasi, MK terbaru pada semester ganjil periode 2020-2021. Sebelumnya saya ingin mengucapkan sangat senang sekali karena bisa bergabung kembali dengan teman-teman, dan saya juga sebelumnya memohon maaf karena di pertemuan 1 dan pertemuan kedua saat ini kelas masih kita gabung dalam satu waktu. Kemudian pada saat akan dimulai presentasi, yaitu pada pertemuan kelima, insya Allah kita akan kembali kepada jadwal seperti semula, jadwal normal. Meskipun kita saat ini masih di tengah-tengah pandemi, semoga tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kehikmatan dan keefektifan kita dalam menjalankan proses perkuliahan. Baik teman-teman, sekarang kita bertemu di kedua kalinya, yaitu secara daring. Baik teman-teman semua, di pertemuan kedua ini sesuai dengan RPS yang sudah Ibu bagikan tadi, bahwa kita akan sama-sama membahas tentang pengertian psikologi komunikasi dan ruang lingkup dari psikologi komunikasi tersebut. Sebelumnya, mungkin di antara teman-teman sudah sering mendengar kata psikologi komunikasi, atau bahkan teman-teman ada yang sudah mempelajarinya. Nah, teman-teman semua, apa sih psikologi komunikasi itu? Apa psikologi dan apa juga komunikasi yang sering teman-teman ucapkan? Psikologi berasal dari kata Latin atau bahasa Yunani, terdiri dari dua kata. Yang pertama, psyche, yang kedua, logos. Psyche adalah jiwa dan logos adalah ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Nah, jiwa yang seperti apa? Teman-teman bisa lihat tidak jiwa secara sensasi teman-teman dari indera penglihatan tidak terlihat? Nah, benar. Jiwa itu tidak terlihat, tetapi dapat dikaji dari kondisi, situasi, stimula yang terdapat dalam segala interaksi manusia. Nah, kemudian komunikasi. Nah, yang sering kita ucapkan kata komunikasi itu. Nah, teman-teman, apa sih komunikasi itu? Komunikasi juga berasal dari bahasa Latin yang artinya common, yaitu sama. Common, community, communis, communication, artinya sama. Tujuannya satu persepsi, satu tujuan, satu jalan. Jadi seorang komunikator yang melakukan komunikasi, tujuan utamanya ialah agar komunikan dapat menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Baik itu ide, pesan-pesan fakta-fakta, pesan gagasan, asumsi, pikiran, cita-cita, keinginan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, komunikator yang handal atau komunikator yang berhasil adalah ketika komunikannya dapat menerima dengan baik pesan yang disampaikan oleh komunikator. Karena komunikasi itu terdapat dua proses. Yang pertama, proses seorang komunikator memberikan pesan kepada komunikannya. Yang kedua, proses di mana komunikan dapat menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Apabila salah satu proses itu tidak terjadi atau tidak dijalankan dengan semestinya, maka komunikasi itu dianggap tidak berhasil.
proses komunikasi adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih. Nah, teman-teman, tidak ada interaksi sosial, tidak ada organisasi atau komunitas yang berjalan dengan baik atau interaksi itu berjalan dengan baik apabila tidak ada komunikasi di dalamnya. Maka interaksi itu akan berjalan dengan baik apabila di dalamnya terdapat komunikasi. Jadi jangan harap ada hubungan yang dibangun dengan baik apabila dalam hubungan tersebut tidak ada komunikasi. Itulah pentingnya komunikasi. Nah, dari kedua kata tersebut, psikologi dan komunikasi, apabila teman-teman sudah mengetahui apa itu psikologi dan apa itu komunikasi, maka apa yang bisa teman-teman simpulkan dari psikologi komunikasi tersebut? Nah, apabila teman-teman bagi teman-teman yang sudah mempunyai buku pegangan referensi MK kita, Psikologi Komunikasi Jalaluddin Rahmat dan Psikologi Komunikasi Nina M. Armando, bisa sama-sama sambil dibuka bukunya. Nah, kita sekarang membahas dari kedua kata tersebut, psikologi dan komunikasi. Jadi, psikologi komunikasi merupakan ilmu yang mengkaji, ilmu yang menjelaskan, ilmu yang memaparkan, ilmu yang mengamati kondisi atau gejala interaksi manusia atau situasi mental manusia dalam proses komunikasi. Atau secara singkatnya, psikologi komunikasi itu merupakan ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi. Nah, ruang lingkup psikologi sendiri itu bisa dikaitkan oleh teori-teori yang lain. Salah satunya teori tentang behaviorisme yang digagas oleh Chan B. Watson dari Amerika, bahwa teori tentang manusia itu mempelajari stimula-stimula yang manusia atau seseorang terima dari proses indera, penglihatan, pendengaran, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Itu bisa menghasilkan satu persepsi bagi dirinya, bisa membentuk karakter di dalam dirinya, bisa membentuk karismatik, bisa membentuk prinsip dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, dalam psikologi komunikasi kita membahas tentang konsep diri manusia. Bagaimana manusia itu dari awal dia dilahirkan dengan situasi kondisi keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya, kemudian menginjak dewasa, dia sekolah, bagaimana lingkungan pendidikannya, lingkungan pertemanannya, menginjak dewasa lagi, menginjak tua, bagaimana dengan situasi atau lingkungan masyarakatnya, interaksi sosialnya, menyiapkan masa tuanya. Karena manusia itu dari awal dia dilahirkan sampai dia mati, stimula atau sesuatu yang dia dapatkan itu berpengaruh, sesuatu yang pertama kali dia dapatkan itu berpengaruh terhadap masa depannya. Nah, psikologi komunikasi mengkaji hal tersebut.
Kemudian saat teman-teman sering melihat orang-orang dengan karakternya yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, background pendidikan berbeda-beda, atau penerimaan pesannya, sikapnya berbeda-beda, psikologi komunikasi akan mengkaji itu, akan menjelaskan itu dengan perspektif keilmuannya. Nah, apakah psikologi komunikasi hanya sebatas mengkaji karakteristik jiwa manusia? Tidak. Psikologi komunikasi juga keilmuannya secara luas bisa dipelajari, diberikan pendekatan dengan teori sosial lainnya, seperti teori uses and gratification. Nanti kita akan membahas juga tentang komunikasi massa. Nah, bagaimana suatu organisasi itu bisa berjalan dengan baik dengan ilmu psikologi. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang komunikasi komunikator dan komunikasi pesan yang diterima oleh komunikan. Kita juga akan mempelajari di dasarnya tentang konsep diri manusia. Ya, teman-teman, sementara itu yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang didiskusikan atau ditanyakan, silahkan bisa melalui grup kita, grup MK Psikologi Komunikasi. Nah, sebelum Ibu tutup, di sini sudah ada bagian-bagian presentasinya. Insya Allah presentasi akan dimulai di pertemuan kelima. Itu dimulai dari kelompok 1. Nah, teman-teman, terima kasih dari Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.